Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Irfan Fajrul Ramadan dari Praktikum Machine Learning Rabu 15.00, praktikum ke-9. Langsung saja ke programnya. Di sini ada import library yang digunakan yaitu NumPy, kemudian dari scikit-learn model selection train test split untuk melakukan splitting data dari data training dan data testing, kemudian datasets untuk melakukan load datasets dari scikit-learn. Kemudian library neighbors di sini adalah model classifier KNN. Kemudian library scikit-learn ensemble untuk membuat model ensemble bagging classifier. Langkah pertama di sini adalah load data dulu, yaitu data iris dari dataset slot iris, kemudian disimpan ke variabel iris, dan selanjutnya adalah uh, print out informasi dari data irisnya, yaitu iris data.shape. Di sini ada 150 data dengan 4 atribut. Kemudian iris target di sini adalah target classifier atau klasifikasinya yaitu 150 data. Kemudian dari data tersebut akan dilakukan splitting yaitu ke data testing dan training. Di sini ada atribut training dan atribut testing, kelas training, kelas testing. Kemudian dilakukan train test split iris data dengan iris target dengan test size-nya 0,4 atau 40%, random state 0, dan dihasilkan splitting datanya. Atribut training terdapat 90 dan dengan 4 atribut. Dengan atribut testingnya 60 data, kemudian kelas training 90 dan kelas testingnya 60 data. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat model KNN atau KNN Neighbor Classifier. Di sini menggunakan metode KN Neighbor Classifier dengan n neighbors sama dengan 5, artinya n-nya sama dengan 5, classifiernya sama dengan 5, dan disimpan ke variabel model KNN. Kemudian setelah membuat model KNN, di sini akan membuat model ensemble bagging classifier dengan base estimatornya adalah model KNN yang sebelumnya dibuat, yaitu menggunakan metode bagging classifier. Base estimatornya sama dengan diisi dengan model KNN yang sebelumnya dibuat. N estimator sama dengan 10 yang nantinya akan buat base estimatornya ini sebanyak 10. Kemudian max samples sama dengan 0,3 artinya 30%, yang artinya akan setiap estimator akan mengambil datanya secara random 30% dari data yang diberikan. Kemudian disimpan di variabel model ensemble, dan di sini ada keterangan objeknya. Selanjutnya setelah model ensemble ini dibuat, dilakukan pengujian dengan cross validation 10 kali iterasi dengan dari metode dari sklearn model selection yaitu cross val score. Di sini akan disimpan hasil cross val score-nya di variabel akurasi dengan parameter cross val score-nya adalah model ensemble, yaitu ini yang sebelumnya dibuat, kemudian iris data dan iris target atau label classifiernya dengan CV10, artinya akan di cross val ini akan 10 kali iterasi dan disimpan di variabel akurasi dan di print out. Ini adalah hasil pengujiannya dan dihitung rata-ratanya dengan function atau metode main dari variabel akurasi. Dan variabel akurasinya adalah 0,96, artinya mendekati 1 atau 100%. Di sini 96% artinya akurat. Dan selanjutnya adalah merubah max samples jadi 0,7 dari bagging classifier. Di sini agar tidak mengulang code-nya, maka dirubah aja atributnya, yaitu max samples diisi dengan 0,7, dan otomatis variabel model ensemble ini akan berubah max samplesnya menjadi 0,7. Kemudian dihitung rata-ratanya menggunakan cross val kembali. Di sini saya biar tidak membuat variabel baru, di sini langsung memanggil metode main aja, kemudian akan output rata-ratanya 0,97. Dan selanjutnya adalah membuat ensemble boosting, yaitu ada boost classifier dari sklearn ensemble. Kemudian modelnya itu estimatornya itu naive Bayes, karena ada boost classifier ini menggunakan estimatornya harus menggunakan berbasis algoritma yang probability atau seperti naive Bayes. Selanjutnya membuat model naive Bayes dulu, model NB. Di sini Gaussian NB metodenya. Kemudian
membuat model ensemble dengan ada boost classifier. Base estimatornya diisi dengan model NB yang sebelumnya dibuat dan N estimatornya adalah 10. Kemudian dihitung cross validation score. Parameternya model ensemble, iris data masih, kemudian iris target. Jumlah cross validation-nya ada 10 dan disimpan di variabel akurasi. Dan dihitung rata-rata menggunakan metode main dihasilkan 0,86. Artinya 86% mendekati 0. Ini cukup akurat. Dan selanjutnya adalah merubah N estimators dari boosting yang dibuat sebelumnya dengan 20. Seperti cara yang sebelumnya, dirubah atributnya N estimators sama dengan 20. Maka model ensemble ini atributnya akan berubah dari N estimatornya sebelumnya 10 menjadi 20. Dan dihitung cross validation score dengan cara yang sama menggunakan metode main, dihasilkan hasil 0,94, artinya 94% mendekati 1 atau 100%. Itu artinya cukup akurat. Baik. Nah, selanjutnya ada merubah N estimatorsnya menjadi 30. Dengan cara yang sama, dengan dihitung cross val score-nya dihasilkan 0,95. Artinya 95%. Di sini dapat dikatakan untuk jumlah estimator yang semakin naik, gitu ya, dari 10, 30 mendapatkan hasil yang semakin naik untuk akurasinya. Akan tapi di sini kalau N estimatornya di 50, hasil cross val-nya 94, menurun dari 94 sebelumnya, kemudian naik dari 9533 jadi 9466. Oke, untuk running programnya seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.